Silakan duduk, saya ucapkan selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini karena kemurahan Tuhan. Sehubungan dengan situasi, kondisi yang ada, baik di negara kita dan juga di daerah kita, saya mengangkat satu tema, izinkan Tuhan berperang ganti kita. Izinkan Tuhan berperang ganti kita. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 61 ayat yang ke-7 begini bunyi firman Tuhan. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Puji Tuhan saudaraku. Satu ayat yang begitu indah. Di mana ayat ini memberikan satu janji kepada kita. Jika kita mempercayai Dia sepenuh hati. Sekali lagi, jika kita percaya Yesus dengan sepenuh hati. Alkitab tadi mengatakan, Yesus akan membayar kepada kita. Apa yang mungkin kita anggap sebagai kerugian. Apa yang mungkin kita anggap sebagai ketidakadilan. Itu akan diberikan kepada kita. Amin saudaraku. Mungkin di hari-hari ini. Saudara ditipu seseorang. Dan itu membuat saudara kehilangan banyak uang. Atau barangkali saudara telah dibohongi oleh seseorang. Sehingga saudara sudah tidak mendapatkan promosi lagi. Saudara sudah tidak mendapatkan kesempatan lagi. Atau sahabat yang begitu dekat dengan saudara. Tiba-tiba mengkhianati saudara. Ketika hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saudaraku. Kita akan berkata dalam hati. Wajar kalau aku mau balas dendam. Kalau aku balas dendam itu logis om. Karena apa? Apa yang telah dia lakukan itu sungguh melukai hati saya om. Apa yang telah dia perbuat itu sangat merugikan saya om. Jadi kalau seandainya aku mau balas dendam itu wajar om. Saudara, tapi saya mau kasih tahu. Balas dendam, sakit hati. Punya rencana yang tidak baik kepada orang yang telah merugikan kita. Itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Balas dendam, sakit hati. Orang yang telah merugikan, mengecewakan kita. Saya mau kasih tahu itu bukan rencana Tuhan. Untuk itu, kalau saudara ingin mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita lakukan. Percayalah penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mendatangkan keadilan dalam kehidupan kita. Karena apa saudaraku? Nanti kita akan lihat ayatnya. Yaitu di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan. Sebab kita mengenal Dia yang berkata. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Nah, kita lihat di sini. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarlah kita mau belajar saudaraku. Melakukan firman Tuhan. Ayat pokok tadi dikatakan. Jika kita menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab tadi katakan. Kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat.
Oh saudaraku, kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat. Dan sukacita abadi menjadi kepunyaan kita. Ini akan terjadi asal kita tidak membalas dendam. Artinya apa begini saudaraku? Izinkan Tuhan sendiri yang akan bekerja. Amin saudara. Izinkan Tuhan sendiri yang akan bekerja. Kita tidak perlu membalas dendam saudaraku. Izinkan Tuhan yang berperang atas masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada begitu banyak anak Tuhan ingin alami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan ingin mengalami hal-hal yang spektakuler di dalam hidupnya. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidupnya. Ketika Tuhan izinkan terjadi dalam bisnisnya. Ketika Tuhan izinkan terjadi dalam rumah tangganya. Sibuk saudaraku. Bagaimana caranya aku bisa balas dendam. Bagaimana caranya aku bisa melampiaskan sakit hatiku. Bagaimana caranya aku bisa mengimbangi apa yang dia lakukan. Saya mau kasih tahu. Selama saudara punya prinsip itu. Dan tidak belajar, menyerahkan, mengizinkan Tuhan berperang ganti kita. Jangan bermimpi, sekali lagi. Jangan bermimpi, jangan berharap sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan terjadi atas hidup kita. Walaupun mungkin saat kita dirugikan, saat kita ditipu, saat kita dibohongi, itu bisa menggoda kita untuk balas dendam. Sekali lagi saudaraku, itu bisa menggoda dan kita bisa tergoda untuk balas dendam. Tetapi saya mau kasih tahu pada saat ini, jangan membuat kesalahan. Jangan membuat kesalahan. Apa kesalahannya? Ketika kita mau balas dendam dan tidak mau menyerahkan kepada Tuhan agar Tuhan ganti berperang. Saudara, sekali lagi, izinkan apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi bebanmu, serahkan sama Tuhan. Nanti kita akan melihat hal-hal yang luar biasa akan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita lihat satu contoh, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ini contoh yang indah saudaraku. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 28, begini punya firman Tuhan. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Ayat 29, beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Saudara, coba kalau seandainya posisi kita itu pada Raja Hizkia, di mana ada orang lain menjelek-jelekkan kita di depan umum. Tadi dikatakan juru minuman agung menghasut orang-orang Yehuda. Kamu ndak usah percaya sama Raja Yehuda. Kamu ndak usah percaya. Kalau seandainya Raja Yehuda itu mengajak kamu beribadah kepada Tuhan, ndak usah mau. Coba saudara, seandainya posisi kita ini ada pada Raja Hizkia, pasti kita jengkel. Pasti kita marah. Nama kita dicemarkan di depan umum. Alkitab tadi katakan. Juru minuman agung ini mencemarkan nama Raja Hizkia kepada rakyatnya. Bisa bayangkan.
Ketika hal ini terjadi dalam hidup kita, mungkin tanda kutip, wajar om aku balas dendam. Logis om aku balas dendam. Dan saya rasa tidak ada yang menyalahkan saya om kalau aku seandainya balas dendam. Dia memang sudah keterlaluan om. Banyak kerugian yang aku alami karena ulahnya dia om. Mungkin alasan-alasan itu yang bisa mendukung kita untuk balas dendam. Tetapi saya mau kasih tahu, jangan berbuat salah. Kalau engkau ingin alami hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan, yang pertama serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu, apa yang menjadi kesulitanmu, dan izinkan Tuhan berperang ganti kita. Amin saudara. Izinkan Tuhan berperang ganti kita. Dan kita lihat. Walaupun secara manusia ini Raja Hizkia barangkali sakit hati. Namanya dicemarkan di tengah-tengah rakyatnya. Tetapi apa yang dilakukan Raja Hizkia? Apa Raja Hizkia ada kepahitan? Apa Raja Hizkia ada rencana untuk berbuat jahat? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan. Dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, masalah yang dia hadapi, dia serahkan sama Tuhan. Ini loh Tuhan, perkataan juru minuman agung. Ini tuh Tuhan, rencana Raja Asyur terhadap bangsa kami. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi juru minuman agung atau Raja Asyur ini, kami tidak mampu. Saya serahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya. Ketika Raja Hizkia menyerahkan permasalahannya. Menyerahkan kesulitannya. Menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan. Allah langsung bertindak. Allah ganti berperang. Dan Allah memberikan kemenangan kepada Raja Hizkia. Amin, saudara. Ini satu contoh yang indah. Ayo, apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi kesulitanmu? Atau barangkali ada orang yang berusaha mencemarkan nama baikmu. Berusaha menghancurkan reputasimu. Berusaha menghancurkan bisnismu. Dan itu mungkin saudara sempat tergoda untuk balas dendam. Izinkan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita. Amin saudara. Izinkan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita. Memang saudaraku, ada kalanya Tuhan mengizinkan ya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya saudaraku, entah dalam hidup kita, entah dalam bisnis kita, entah dalam tugas kita, entah dalam rumah tangga kita. Itu ada kalanya Tuhan izinkan. Untuk apa? Ada kalanya untuk menguji iman kita, kualitas rohani kita. Ini. Mengapa saya katakan begitu saudaraku? Biasanya kualitas iman seseorang, mutu iman seseorang nampak, muncul ketika Tuhan izinkan alami ujian. Ini saudaraku, kelihatan sekali. Kalau semuanya berjalan baik, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan, semuanya baik-baik, biasanya tidak kelihatan kualitas mutu rohani orang itu.
Tetapi ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seperti Raja Hizkia tadi, namanya dicemarkan di tengah-tengah rakyatnya. Kalau iman daripada Raja Hizkia itu tidak luar biasa saudaraku, pasti dia akan merontak saudaraku. Tetapi kita lihat yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia tidak bersikap negatif. Dia tidak bersikap pahit hati. Tetapi dia serahkan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita saudaraku. Dan kalau kita bisa lolos di dalam menghadapi ujian demi ujian. Yang jelas ada sesuatu yang akan saudara dan saya terima. Ada sesuatu yang akan saudara nikmati. Ada sesuatu yang saudara akan alami. Tetapi mari kita mau belajar. Setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Biarlah kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Atau barangkali saudara sebagai karyawan. Atau barangkali saudara sebagai pegawai biasa. Mungkin pimpinanmu memperlakukan saudara dengan tidak adil. Mungkin. Saudara sebagai pegawai, saudara sebagai karyawan, pimpinanmu memperlakukan saudara dengan tidak adil. Sementara temanmu naik gaji, saudara belum naik gaji. Sementara temanmu mungkin jabatannya sudah dinaikkan, saudara tidak naik-naik. Saya mau kasih tahu, tidak usah kecewa. Amin, saudara. Tidak usah kecewa. Tetaplah percaya kepada Yesus. Ketika saudara alami ketidakadilan. Sekali lagi, ketika saudara alami ketidakadilan, tetaplah percaya Yesus. Yesus tahu apa yang saudara alami. Ketika saudara ketidakadilan menimpa saudara. Ketika orang berusaha melukai hati kita. Ketika orang telah membohongi kita sehingga kita kehilangan banyak uang. Tetapi saudara serahkan sama Tuhan, ini Tuhan. Aku baru dirugikan. Aku baru dikecewakan. Aku baru dipermalukan. Aku baru disakiti Tuhan. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku tidak mampu. Ketika hal ini kita lakukan saudaraku. Maka hal-hal yang luar biasa akan kita alami. Amin saudara. Hal-hal yang dahsyat akan kita alami. Sering kita hanya melihat pimpinanku tidak adil, saya mau pindah kerja. Kenapa tidak adil? Temanku yang kerjanya biasa-biasa justru dia yang naik gaji. Temanku yang kerjanya mencuri tulang, dia yang naik gaji. Aku ini yang sungguh-sungguh mendukung usaha bosku tetapi gajiku tidak naik-naik. Mungkin itu yang terjadi di dalam hidupmu. Saudara tidak usah takut. Apa yang saudara kerjakan, Tuhan tahu. Amin saudara. Apa yang saudara kerjakan, Tuhan tahu. Karena apa? Kalau Tuhan yang sudah ganti berperang untuk kita. Catat baik-baik. Kalau Tuhan yang sudah ganti berperang untuk kita. Apa yang mungkin kita anggap sebuah kerugian. Saatnya nanti akan dibayarkan penuh kepada saudara. Istilahnya saudara akan dapat rapel. Istilahnya saudara akan mendapatkan rapel. Mungkin saat ini saudara dianggap biasa-biasa saja. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan tidak melihat, catat baik-baik. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan tidak melihat atasanmu senang atau tidak pusing. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan tidak melihat orang-orang di sekitarmu itu mendukung saudara atau tidak. Tuhan tidak melihat. Kalau Tuhan yang bekerja, maka cara Tuhan itu akan membuat saudara tetap dinaikkan, dipromosikan. Amin, saudara. Itu kalau Tuhan yang bekerja. Nah, untuk itu mari serahkan semua bebanmu
kepada Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Apa yang menjadi kesulitanmu? Bagi Tuhan tidak sulit mempromosikan saudara. Walaupun ada orang-orang yang berusaha menghalangi saudara dipromosikan. Bagi Tuhan tidak sulit memberikan berkat-berkatnya kepada saudara. Walaupun orang lain berusaha menutup berkat saudara. Karena apa? Berkat peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Mazmur 75. Ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan? Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dengan jelas ayat ini mengatakan peninggian, berkat, promosi datangnya bukan dari barat, datangnya bukan dari timur. Mungkin saudara punya koneksi, mungkin saudara punya backing. Kalau Tuhan tidak bekerja, saudara tidak bisa apa-apa. Jelas datangnya peninggian itu dari Tuhan. Dan memang betul, firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin, saudara. Sebaliknya, kalau Tuhan yang sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Saat ini pintu kemurahan mungkin dicurahkan kepada saudara. Pintu kemurahan, pintu berkat, pintu promosi, pintu kesembuhan dicurahkan kepada saudara. Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi berkat-berkat itu di dalam kehidupan saudara. Atau barangkali saudara bilang, Om, semua orang sudah lebih maju dari saya, Om. Teman-temanku sudah lebih maju dari saya, Om. Kapan giliranku yang maju, Om? Mungkin di antara saudara ada yang pernah berpikir atau ada di dalam hati, teman-temanku bisnisnya sudah lebih maju. Kapan bisnisku maju? Atau barangkali anak-anak muda, Om, teman-teman sebayaku sudah pada menikah semua, Om. Sampai sekarang aku belum punya pacar, Om. Kapan aku menikah? Punya pacar aja belum menikah. Mungkin itu pernah terfikirkan di dalam hidupmu. Atau barangkali saudara berpikir, Om, teman-teman seangkatanku sudah punya jabatan, Om. Kapan aku punya jabatan? Sekali lagi saya mau katakan, saya kasih tahu. Selama saudara menyerahkan ini kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berperang ganti kita, saya mau kasih tahu, tidak usah khawatir. Amin, saudara. Selama saudara serahkan masalahmu, beban hidupmu, pergumulanmu kepada Tuhan dan mengizinkan Yesus ganti berperang, saya jamin dan saya katakan, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, saudaraku. Kita tetap percaya Yesus. Maka saatnya nanti satu kali jamahan Tuhan akan membuat saudara tercengang-cengang. Sekali lagi, ketika kita tetap yakin menyerahkan semua kepada Tuhan dan mempercayakan Tuhan ganti berperang. Mungkin saat ini saudara mengalami satu kerugian atau dianggap mengalami rugi. Tetapi ingat, sekali jamahan kemurahan Tuhan akan membawa saudara mengalami lompatan yang begitu dahsyat. Mengalami lompatan yang begitu ajaib. Seperti tadi saya katakan, saudara akan mendapatkan rapel. Nah ini, apa yang saudara anggap sebuah kerugian, tiba-tiba saudara akan mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Contoh yang sering saya angkat yaitu Yusuf. Saudara tahu bagaimana penderitaan Yusuf. Saudara-saudaranya sendiri berusaha menyingkirkan Yusuf, bukan orang lain.
bukan tetangganya. Tetapi kakak-kakak Yusuf berusaha menyingkirkan Yusuf. Apakah penderitaan Yusuf cukup hanya dari kakak-kakaknya? Belum. Setelah itu istri Potifar memfitnah Yusuf. Sehingga terpaksa Yusuf harus masuk penjara. Apakah sudah selesai penderitaan Yusuf? Ujian Yusuf? Belum, saudaraku. Ketika di dalam penjara pun dia mengartikan mimpi dari juru minuman raja. Sudah ditolong pun dilupakan lagi. Tetapi kita lihat, walaupun Yusuf alami berbagai penderitaan, diasingkan, dilupakan, tidak dihormati. Tetapi Yusuf tidak sakit hati. Ini, Yusuf tidak punya rencana untuk membalas dendam. Walaupun apa yang dialami Yusuf itu barangkali sebuah kerugian. Apa yang dialami Yusuf barangkali itu sebuah kerugian. Sebab harus menghabiskan waktu 22 tahun. Bayangkan saudaraku. Menghabiskan waktu 22 tahun. Kalau seandainya gaji Yusuf itu per bulan itu 1 juta. Ini seandainya ya. 22 tahun itu berapa ratus juta saudaraku. 1 juta kali 12 kali 22. Wow. Mungkin orang-orang di sekitar Yusuf berkata, itu sebuah kerugian bagimu Yusuf. Engkau layak balas dendam terhadap saudara-saudaramu. Tetapi apakah itu yang dilakukan oleh Yusuf? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia serahkan permasalahannya kepada Tuhan. Tuhan, saudara-saudaraku berbuat jahat sama aku Tuhan. Ini Tante Potifar pun juga memfitnah aku Tuhan. Ini orang yang aku tolong pun sudah melupakan aku. Tidak ingat kebaikan-kebaikanku Tuhan. Serahkan sepenuhnya. Ku serahkan semua masalahku. Ku serahkan semua kesulitanku. Ku serahkan semua sakit hatiku. Biarlah Engkau yang ganti berperang Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya Yusuf mendapatkan rapel. Yang dianggap sebuah kerugian selama 22 tahun. Akhirnya apa? Tuhan mengadakan lompatan bagi Yusuf. Yusuf naik pangkatnya tidak sedikit, saudaraku. Tetapi dari penjara lompat menjadi Perdana Menteri. Amin, saudara. Inilah yang dimaksud dengan rapel. Yang dianggap sebuah kerugian, tetapi tetap menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan ganti berperang. Apa yang dianggapnya sebuah kerugian, itu Tuhan bayar penuh. Itulah sebabnya ayat pokok tadi dengan jelas mengatakan, kamu menerima warisan 2 kali lipat. Karena apa? Kamu telah dirugikan. Kamu telah dikecewakan. Tidak usah sedih. Kamu akan menerima warisan 2 kali lipat. Ayo, kalau saudara ingin alami rapel. Kalau saudara ingin alami kemurahan Tuhan. Kalau saudara ingin Tuhan bekerja dalam hidupmu dengan lompatan yang spektakuler. Yang pertama, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, izinkan Tuhan berperang ganti kita. Jangan berusaha untuk balas dendam, saudaraku. Balas dendam itu hanya memuaskan daging kita. Tetapi pada intinya ketika kita balas dendam, masalah tidak akan selesai. Mungkin saat ini kita puas membalas dendam orang yang telah merugikan kita. Orang yang telah mencemarkan nama baik kita, mengancam kita. Tetapi setelah dia sakit, dia pun juga akan balas dendam lagi kepada kita. Mungkin dengan cara-cara yang lebih ngeri lagi. Ayo, apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi kesulitanmu?
Apa yang menjadi bebanmu, serahkan sama Tuhan. Ketika Yesus disalib sama orang-orang jahat, apa yang keluar dari mulut Yesus? Bapa, ampuni mereka. Dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayo saudaraku, serahkan apa yang menjadi kesulitanmu. Silakan pemain musik, apa yang menjadi beban hidupmu. Serahkan sama Tuhan. Berikan kesempatan. Tuhan ganti berperang. Berikan kesempatan. Tuhan ganti berperang. Mungkin itu menurut dunia. Mungkin menurut orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kita dianggap bodoh. Kamu bodoh, begitu kok tidak balas dendam. Kamu nanti akan diinjak-injak dan akan semakin diinjak-injak. Itu biasanya nasihat orang dunia, saudara. Nasihat orang dunia ketika kita dirugikan, ketika kita dikecewakan, nasihatnya ayo tak bantu balas dendam. Tetapi biarlah kita mau mendengar nasihat firman Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Hizkia dicemarkan namanya di depan rakyatnya. Dia serahkan semua kepada Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf. Orang lain berusaha menghancurkannya. Dia tidak sakit hati. Dia tidak dendam. Diserahkan ini Tuhan. Saudara-saudaraku jahat. Ini Tuhan istri Potifar telah memfitnah aku. Ini Tuhan orang yang sudah aku tolong. Telah melupakan aku. Serahkan sama Tuhan. Dan ketika Tuhan menerima beban-beban pergumulan daripada Yusuf. Ketika Tuhan menerima keluhan-keluhan daripada Raja Hizkia. Akhirnya Tuhan ganti berperang. Saya rindu kita mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.